Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini bisa kembali jumpai Anda mendengar. Kalau biasanya akan ada rekan-rekan yang lain yang jumpai Anda, dialah dokter. Tapi kali ini saya kembali lagi, saya Devi Fitra akan pandu untuk edisi hari Rabu tanggal 3 September 2025. Kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin untuk beberapa orang merasa masih awam ketika mendengar tentang kanker nasofaring. Tapi ini penting untuk bisa kita perdalam karena siapa tahu ini akan menjadi salah satu bekal yang bisa kita gunakan, entah itu sebagai informasi diri kita sendiri ataukah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan bahas tentang tema yakni tentang deteksi dini kanker nasofaring. Ini penyakit ketika saya browsing ada yang menyebutkan sebagai silent killer begitu, bahkan agak sedikit ngeri kalau misalkan dengarnya yang seperti itu. Namun hal-hal ini tentu yang harus mendorong kita untuk mengetahui lebih banyak sehingga nantinya kita bisa melakukan langkah pencegahan dan lain sebagainya. Sudah bersama dengan kita narasumber istimewa, ada dokter spesialis THT, ada dokter Denny Rizaldi ASP THT BKL. Selamat pagi, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini tadi habis dari poli langsung ke sini ya dok? Iya, siap. Banyak hari ini pasiennya. Baik dok, ini tentang kanker nasofaring. Nasofaringnya sendiri saja saya pribadi ini masih sangat belum familiar begitu, apalagi kalau udah kena ketambahan kanker, ngerinya agak sedikit bertambah gitu. Nah ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam gitu. Kanker nasofaring itu sebenarnya seperti apa gitu, bisa digambarkan terlebih dahulu dok? Sebenarnya kanker nasofaring sendiri yaitu adalah sebuah kanker yang dia posisinya dia berada di belakang rongga dari hidung ya, dan dia di belakang dari langit-langit gitu ya. Bahkan dia bisa menyebar secara cepat dan biasanya keluhannya dia sendiri pun seringkali orang tanpa disadarin. Berarti kalau kanker nasofaring ini ya posisinya di situ ya dok ya? Ataukah ada beberapa bagian-bagian tubuh tertentu yang harus diwaspadai begitu? Karena ini bisa menjadi tempat-tempat yang nantinya tumbuh kanker ini. Ya terus terang untuk keluhan awalnya sendiri untuk kanker nasofaring yaitu seperti saya katakan tadi, yaitu keluhan dia itu seringkali orang tanpa disadarin, yaitu keluhan yang paling awal yang tanpa disadarin yaitu adalah keluhan pilek. Padahal pilek itu kita nganggapnya ini udah penyakit biasa lah ya, pergi dan berlalu gitu. Jadi yaitu dengan keluhan yang dianggap sebuah keluhan yang biasa seringkali yaitu dapat disadarin. Makanya kenapa seringkali pasien dengan kanker nasofaring berobat ke rumah sakit ke mana itu ya, itu seringkali sudah stadium lanjut. Ya kenapa? Yang mereka keluhkan itu bukan keluhan awalnya, tapi yang rata-rata yang dikeluhkan itu adalah benjolan di leher. Padahal benjolan di leher itu merupakan suatu tanda stadium lanjut. Oke, agak sedikit ngeri loh dok kalau dibilang bahwa gejala awalnya itu ternyata udah sesimpel seperti pilek begitu. Tapi berarti di sini kita juga harus bisa membedakan artinya mana yang harus diwaspadai bahwa ini mengarah ke kanker, mana yang sebenarnya cuma pilek biasa dok. Ya, tadi saya membuat sebuah ilustrasi. Ya, saya buat ilustrasikan. Jadi ya seperti tadi, karena keluhan utamanya dia paling awal yaitu keluhan pilek. Jadi misalnya ada siapapun ya, dia pilek. Nah, mereka pasti akan menganggap saya lagi sakit flu. Ya kan? Saya sakit flu ya sudah, akhirnya dia beli obat di apotek, di toko-toko beli obat influenza. Ya kan? Nah, karena dia berada di belakang kan tidak ketahuan apa ini. Ya. Dengan terus berjalan akhirnya apa? Yang dirasakan setelah pilek biasanya paling sering itu apa? Mengeluh ke telinganya. Dia akan mengeluh telinganya grebek-grebek. Ya kan? Nah, telinga grebek-grebek, dia mungkin berobat ke klinik kemana dibilang ini penyebabnya dari pileknya. Ya, atau istilahnya kebanyakan orang mengira ini atau istilah medisnya ini otitis media gitu ya, karena pilek yang naik ke hidungnya atau bisa juga ke situ. Nah, setelah itu dia berobat, keluhan itu tidak berkurang, ya kan? Lama-kelamaan dia merasakan kayak ada yang buntu, ya karena tumornya semakin berkembang, ya kan? Nah dia merasa buntu, merasa kayak ada lendirnya, sehingga apa? Seringkali kita merasakan berusaha mengeluarkan ingus, nyisi. Iya. Nah, ketika diisikan yang terjadi apa? Keluar bercampur darah. Itulah tanda-tanda kanker nasofaring. Ya, setelah bercampur darah segala macam, nah akhirnya lama-kelamaan dia hidungnya buntu karena kankernya semakin berkembang. Orang akan menganggap aku ini lagi kecapean, aku lagi flu berat. Ada kan? Denial gitu. Denial kan, akhirnya dia merasa saya ini kecapean, saya sudah berobat, mungkin lagi kondisi fisiknya atau cuacanya ya.
Nah, itu. Padahal itu sudah merupakan tanda awal nasofaring. Oke. Ya mulai dari pilek, terus telinga grebek-grebek ya, terus pilek bercampur darah. Itu sudah tanda awal ya. Hidung buntu. Nah, terus akhirnya apa? Tumor kanker nasofaring ini tumbuh semakin membesar sehingga dia bisa naik ke atas ya, ke arah atas. Apa yang terjadi? Dia akan mengeluh, mata saya kok mulai kabur. Oke. Ya. Biasanya Nah, ke sana. mata kabur itu sudah tandanya sudah LEDS. Sudah naik stadiumnya. Oke. Nah, terus keluarnya apa? Ya, sudah mata kabur, saya ngeliat kok kabur, double segala macam, ada nyeri kepala segala macam. Pasti orang akan menganggap saya sakit pilek. Ya, sakit pilek. Ya, dia berobat ke dokter mata untuk periksakan matanya. Oh, dibilang begini. Nah, ya. Itu pasien belum merasakan kalau itu merupakan tanda-tanda kanker nasofaring. Sehingga apa? Yang dia rasakan yaitu seringkali ketika ada benjolan di leher ini, bahkan masih banyak yang denial. Waduh, saya gondongan katanya, yang bilang seperti itu. Ya kan? Atau hanya kelenjar yang kelenjaran. Nah, terus akhirnya apa? Semakin membesar barulah dia berobat. Oke. Ya, dia berobat itu sudah stadiumnya sudah stadium lanjut seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kanker nasofaring ini merupakan suatu kanker yang masih unik. Ya, kenapa? Seringkali tanpa disadarin ya, dan sehingga orang menganggap itu remeh, padahal serius gitu. Tapi memang tujuan juga dari acara kita hari ini adalah membuat kita lebih teredukasi. Artinya nanti bisa mendeteksi lebih awal, itu harapannya. Deteksi dini kanker nasofaring. Dok, agak sedikit parno nih dok. Karena ternyata gejala awalnya itu adalah sesimpel pilek. Dimana kalau pilek itu jarang nih kita yang pilek nih langsung ke dokter. Udah, kalau pilek itu pasti yang dipikir pertama adalah pengobatan secara mandiri. Nah, ini nantinya mungkin yang akan menjadi PR kita, bagaimana mendeteksi gejala-gejala tersebut sehingga lebih awal lah ketahuan. Nah, ini gimana nih dok, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa membedakan antara pilek biasa nih atau perlu tindakan lanjutan? Silakan. Ya, terus terang ya itu sulitnya nasofaring itu karena gejalanya asimptomatis, artinya gejala yang tidak khas, ya kan. Dan terus terang aja saya selama menjadi dokter THT itu insya Allah saya baru 3 kali dapatkan kasus dengan stadium dini, yaitu keluhan pilek. Oke. Ya, pasti awalnya saya mengira cuma influenza biasa atau rinitis awalnya, ya kan. Nah, terus kemudian saya lakukan endoskopi, baru terlihat ada masanya di nasofaring. Artinya apa? Untuk deteksi dini sendiri biasanya dari ketidaksengajaan. Menurut saya ya, ketidaksengajaan. Yang kedua dari kewaspadaan orangnya tersebut. Seperti itu. Cuman kalau influenza awal kan memang kadang kita nggak langsung dirujuk ke spesialis ya dok ya. Dan itu untuk case apa biasanya? Dari misalkan orang udah agak parno nih ya, bisa nggak sih dok minta pas periksa gitu, boleh nggak kita dirujuk, minta sendiri gitu untuk dirujuk spesialis atau seperti apa nanti? Nah, kalau sekarang kan sistem, apalagi sistem BPJS kan sistem berjenjang. Oke, harus ke vaskes dulu. Artinya kalau dia masih dalam layanan vaskes 1 ya yaitu ke 1 semuanya. Jadi ya itulah karena kembali lagi masalah birokrasi ya. Oke, tapi kan tidak kemudian menutup possibilities gitu untuk nantinya dokter di vaskes 1 akan bisa memberikan referensi untuk ke spesialis apabila memang ditemukan ada hal-hal yang lebih serius gitu ya dok ya. Ya pokoknya intinya kan keluhan awal, tapi seringkali ya bahkan pasien-pasien pun yang datang ke rumah sakit, ke dokter kita ya, itu yang diingat itu adalah benjolan tubuhnya mulai kapan keluarnya, benjolan di lehernya. Nah, padahal itu kembali lagi benjolan di leher itu merupakan suatu tanda sudah stadium lanjut. Nah, kalau saya melakukan mengulang mundur lagi mencari riwayatnya, pasti dia akan lupa. Artinya, Pak pernah nggak ada riwayat pilek? Oh, sudah lama dong. Nah, itu karena apa? Keluhan yang awal gitu, keluhan awam ya, sehingga seringkali orang mengabaikan ya keluhan pilek, telinga bergerebek, ya mimisan ya kan, terus pandangan kapan itu seringkali dilupakan, yang diingat selalu ini benjolan saya sudah sekian lama. Nah, baik, ya. Ini ada yang sudah bergabung di live YouTube kita, dok. Ada Kak Diana R. Ini ingin bertanya, kanker nasofaring itu penyebabnya apa? Nah, ini kita ke penyebab nih dok, karena
random banget yang namanya kanker ini kan harus benar-benar aware apa saja yang menjadi penyebabnya. Monggo silakan. Jadi penyebab utamanya pasti adalah zat-zat karsinogenik ya. Kedua bisa juga karena virus EBV Epstein-Barr virus ya, segala macam, atau penyebab ya karsinogen yang lainnya bisa juga misalnya kayak ikan asin ya. Aduh terus dokter, ikan itu kesukaan saya itu. Emang sesuatu yang enak itu ya. Oke. Itu ya, zat karsinogenik segala macam. Apalagi orang zaman sekarang kan beda sama zaman dulu menurut saya ya. Artinya kalau zaman sekarang orang mintanya lebih banyak ke instan. Nah, padahal kan itu nggak baik gitu ya. Yang dengan pemakaian penyedap rasa misalnya segala macam ya. Terus pemakaian bahan-bahan kimia supaya petani supaya cepat tumbuh, sama dikasih pestisida apa humus. Nah, yang zat kimia itu merupakan salah satu faktor karsinogenik juga. Iya, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa menyebabkan kanker. Kalau nasofaring sendiri karena posisinya juga unik, Dok. Adakah penyebab-penyebab khusus gitu yang menjadi timbulnya kanker ini? Ya, kalau penyebab khususnya yaitu salah satu, karena khusus untuk kanker sendiri itu kan masih belum jelas, artinya masih selalu dikatakan salah satunya faktor genetik kan. Nah, ya ditambah faktor karsinogen yang lainnya. Nah, dikarenakan kenapa nasofaring ini sering terhambat, karena dia posisinya tidak terlihat karena dia berada di belakang hidung kita. Nah, sehingga itu dengan keluhan yang tidak jelas ya, yang biasa lah sehingga seringkali ya itu dia terabaikan. Oke, baik. Kemudian Dok, kalau kita berhasil nih mendeteksi kanker ini pada stadium awal, tentunya yang kita harapkan adalah possibilities untuk sembuh itu akan besar. Harapannya sih seperti itu. Tapi seperti apa Dok yang sebenarnya terjadi kalau misalkan dia berhasil deteksi lebih awal? Nah, untuk pengobatan kanker nasofaring sendiri, yaitu dengan pengobatan utamanya itu adalah sinar radiasi, radioterapi ya. Nah, sekarang kendalanya lagi kalau khusus untuk Jember sendiri kan saat ini belum ada untuk radioterapi, belum ada, sehingga pasien-pasien yang dengan sudah jelas deteksi nasofaring ya, itu biasanya kita rujuk ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis nasofaring, yaitu yang paling utama pertama kita lakukan endoskopi, terus kita melakukan biopsi ya. Jadi biopsi yang kita ambil itu biopsi lewat hidung. Jadi sebaiknya kalau untuk kalau kita untuk nasofaring sendiri kita tidak melakukan incisional biopsi. Ya, apalagi melakukan FNAP sebaiknya langsung ngambil masanya lewat melalui endoskopi biopsi. Dibius nggak Dok? Jawaban bis lokal. Saya bayangin dimasukin alat endoskopi aja udah seperti itu. Sedikit aja cuma. Ya. Artinya bisa ya Dok ya. Tapi biasanya akan dirujuk di mana Dok kalau misalkan sudah terdeteksi tindakannya? Ya, sementara ini kan karena di Jember belum ada, sementara pilihannya cuma di Surabaya sama di Malang. Tapi sukses story untuk penyembuhan dari kanker ini kan sudah ada ya? Ya ada, tapi tergantung dari stadium. Semakin cepat dia terdeteksi stadium semakin awal, insya Allah lebih bagus hasilnya daripada lanjut. Gaya hidup Dok. Sekarang kita mau bilang ya ke gaya hidup yang semakin beragam, pilihannya udah semakin banyak gitu. Itu apakah ada selain faktor makanan tadi yang disebutkan, adakah hal-hal lain yang harus kita waspadai karena nanti ngerujuknya ini akan menjadi penyebab juga untuk terbukanya kemungkinan adanya kanker ini dalam tubuh kita? Ya, salah satunya kembali lagi pola hidup ya, dari pola makan itu, terus sama salah satu kebiasaan merokok. Para perokok tolong didengarkan baik-baik ya. Kadang-kadang suka denialnya, luar biasa para perokok ini. Ini aja mungkin panen hujatan kita kalau. Tapi memang faktanya itu juga menjadi penyebab yang ini ya Dok ya. Kalau boleh ada walaupun nggak akurat banget gitu, spill data dari para pasien yang pernah tercatat untuk kanker nasofaring ini, seberapa besar persentase mereka yang perokok, Dok? Ya hampir banyak sih, banyak sih kalau data ya mungkin ya lumayan banyak ya, 50 kan sampai ya banyak faktor semua dari ras juga, ya ras mongoloid sama macam itu juga ya, konsumsi makanan yang yang sulit dihindari yaitu pola hidup, yaitu pola makan ya, itu kan karsinogen tanpa kita sadarin, seperti kayak instan yang kayak kemasan-kemasan itu kan, ikan asin juga ya.
ikan asin yang dibakar. Aduh, enak itu ya. enak banget ya. Karena kan kita pengen dibakar itu diasap biar nggak ada, biar nggak pakai minyak ya. Ternyata juga masih ada resikonya. Karbonnya itu kan. Oke, ya paling tidak ini jadi referensi lah. Walaupun nantinya memang harus diimbangi dengan gaya pola hidup yang sehat gitu. Oke, kemudian Dok, kalau kita berbicara mengenai faktor resiko. Nah, ini faktor resiko tadi kan ada satu perokok gitu. Kalau secara genetis sejauh ini untuk khusus nasofaring sendiri sejauh apa kemungkinannya? Ya semua kembali lagi seperti saya katakan tadi, salah satunya faktor gen. Artinya ketika misalnya orang tua kita salah satunya mungkin ya ada penderita kanker, bisa juga kemungkinan kita juga bisa diturunkan gitu ya. Oke, jadi harus lebih aware kalau misalkan lagi, ada salah satu anggota keluarga yang udah pernah kena kanker. Ditambah lagi dengan pola hidup ya, jangankan nasofaring, misalnya kayak diabetes juga sama, itu merupakan satu genetik gitu, bisa juga menurun. Ada nggak sih Dok jenis pemeriksaan yang kalau kita kan biasanya setiap tahun ada medical check up ya general gitu. Kalau yang spesifik karena kita punya kekhawatiran karena dari segi silsilah itu ada beberapa anggota keluarga yang udah pernah kanker gitu. Itu ada nggak sih prosedur khusus gitu untuk bisa mendeteksi khusus untuk kanker? Ya kalau untuk nasofaring sendiri untuk tumor markernya masih belum ada nih, setahu saya ya. Oke. Untuk tumor markernya ya mungkin ya dari awarenya kita sendiri gitu lah. Ketika ada keluhan ini, misalnya keluhan saya pileknya kok nggak sembuh segala macam, ya segeralah berobat gitu loh, ya. Karena terus terang jangan dokteran sendiri gitu ya. Kan kadang-kadang udahlah obat yang ada di pasaran aja gitu. Ya seringkali kenapa terjadi keterlambatan itu ada 3 faktor terjadi keterlambatan pengobatan. Pertama dari faktor pasiennya sendiri, delay dari pasien, keterlambatan dari pasien. Artinya apa? Ya wajar, namanya manusia pasti ada rasa ketakutan. Betul. Nah, sehingga Parno apa? dulu. Ya parno dulu. Ya sehingga apa? Ya dia nganggap aku seperti ini. Akhirnya apa? Denialnya dulu yang keluar. Keterlambatan dari pasien. Terus bisa juga keterlambatan dari fasilitas vaskesnya. Misalnya dia yang berada di daerah ujung yang di pedalaman sekali, sehingga dia untuk berobat itu membutuhkan waktu atau membutuhkan jarak yang terlalu jauh, yang keterlambatan, sehingga malas aku terlalu jauh, bisa juga ya kan. Atau bisa juga tapi ini jarang sih, keterlambatan dari dokternya, ya bisa juga keterlambatan dari tenaga medisnya, bisa juga terkait sama birokrasi, seperti tadi yang dikatakan. Ya, wah ini curiganya saya tapi bisa juga karena mungkin ketidaktahuan, kurang paham ya, atau mungkin bisa juga ini nggak bisa ini harus ke sini dulu. Nah itu sehingga terjadinya delaynya dari situ. Oke, tapi secara keseluruhan sebenarnya apabila prosedurnya sudah dilalui secara benar begitu, ini kan salah satu yang di cover juga kan sebenarnya oleh asuransi kesehatan gitu ya. Oke, jadi tidak pengen sakit, tapi paling tidak kalau misalkan kita sudah melakukan langkah-langkahnya mulai dari ke fase 1, kemudian sudah dirujuk dan lain sebagainya, ini di cover lah istilahnya ya. Oke. Untuk menyemangati kita, karena kita tidak tahu di luar sana mungkin ada yang sedang berjuang juga untuk kanker nasofaring ini. Kalau kita berbicara mengenai kemungkinan sembuh, Dok, setelah tertangani dengan baik, itu seperti apa gambarannya? Ya untuk nasofaring sendiri kembali lagi ya, semakin dini stadiumnya dan pengobatan semakin cepat dilakukan, insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Ya. Nah, sedangkan untuk evaluasinya nasofaring ini memang agak panjang. Oke. Artinya apa? Ketika dia sudah mendapatkan sinar radiasi, terus mendapatkan tambahan kemoterapi mungkin ya. Nah, itu bukan berarti dia dikatakan sembuh gitu loh. Kenapa? Karena masih harus ada evaluasi bulanan, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama ya. Dan uniknya nasofaring apa? Ketika evaluasi pasca treatmentnya, terapinya itu didapatkan 1 sel kanker lagi, pengobatan kembali dari awal. Waduh, mulai dari nol lagi. Itulah uniknya nasofaring. Karena memang harus benar-benar tuntas gitu ya Dok ya. Oke, kemudian ini menjadi salah satu hal yang mungkin biar jadi gambaran juga. Metodenya tadi kan sudah disebutkan ada kemoterapi, ada proses sinar radiasi, operasi juga. Karena nasofaring ini paling tidak bisa dioperasi. Oh gitu. Ya karena posisinya dia di belakang ya kan. Kayak harus bongkar gitu ya Dok ya. Dia di belakang dan banyak pembuluh darah, banyak saraf segala macam, sehingga tidak. Pengobatan utamanya nasofaring itu adalah sinar radiasi.
Oke, Ya, baik. operasi, bukan Ini operasi. yang membedakan dengan kanker yang lain juga. Kalau lain. kanker yang lain kan ada tindakan operasi kan Ya, ya, Dok ini ya? nggak bisa. Oke, baik. Itulah kenapa kita harus benar-benar hati-hati walaupun agak parno. Tapi pendengar, saya mengajak untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube-nya RRI Jember, kita di sini untuk mengedukasi, tidak untuk nakut-nakutin ya, Dok ya. Karena endingnya kita jadi lebih bisa tahu dan juga bisa mengambil langkah-langkah tepat apabila ditemukan gejala-gejala yang mungkin mengarah ke sana. Dok, ini ada hal-hal yang harus kita perdalam sepertinya agar nantinya keparnoan itu berubah menjadi sebuah kewaspadaan gitu ya, Dok ya. Kita kembali ke gejala dan juga deteksi. Tadi disebutkan bahwa oke, memang agak susah nih karena deket banget dengan gejala flu dan juga sinusitis gitu. Ini kalau misalkan nih, Dok, kalau telinga berdenging, hidung tersumbat, dalam taraf apa kita harus benar-benar curiga gitu. Ini kok kayaknya nggak biasa ini. Seperti apa, Dok? Nah itu saya bilang di awal tadi memang sulitnya di situ. Ya itu masih Sulit bukan berarti nggak mungkin tapi kan ya, Dok ya. artinya apa ya, tergantung dari dia aware nggak sama Oke, dirinya dia sendiri. awareness, Ya, oke. awareness. Artinya dia, oh aku kok pileknya nggak sembuh-sembuh ya, oh telinga saya kok begini-begini ya, nanti ya saya harus segera memeriksakan. Oke, disampaikan secara detail gitu ya, Dok ya. Karena ini nantinya juga bisa menjadi pertimbangan untuk pemeriksaan lanjutan. Oke, kalau seberapa sering penderita biasanya mengalami mimisan, Dok? Ini kan juga ada nggak sih yang ini juga menjadi indikasi dari kanker nasofaring ini? Makanya kan karena gejalanya dia awal, karena dia di hidung, dia pilek ya, lama-lama namanya tumor kan semakin tumbuh, semakin membesar. Nah, seringkali merasakan tuh kayak ada lendir atau ada sesuatu yang nyantol di dalam hidungnya, ya. Atau biasanya kita, aduh aku kok pengen nyisikan, ya, aku mau nyisikan, nah, terus apa? Terus dia akan berusaha disisikan gitu. Nah, tambah disisikan, terus keluar darah. Tapi bukan dalam bentuk mimisan ya. Kalau mimisan kan Bisa lucu gitu juga ya, Dok? kalau dia kan namanya suatu kanker kan dia rapuh. Oh iya, Ya, iya. dia rapuh. Kadang bisa juga dia bisa pecah sendiri, akhirnya bisa ngalir sendiri. Oke, Ya, makanya ada istilahnya bloody discharge. Ya, artinya dia pilek bercampur darah. Nah, jadi bukan yang darah murni, tapi kadang bercampur sama lendir ingusnya itu. Oke, itu sudah salah satu warning yang harus diwaspadai. Oke, kalau so far tadi ada cerita menarik, ada berhasil paling tidak ada 3 kasus tadi yang disebutkan ya, Dok ya. Gimana itu ceritanya kok bisa ketemu, Dok? Karena kan dokter bilang sendiri memang agak susah gitu, tapi ternyata ketemu. Gitu. Apa yang bisa disampaikan? Yang pertama itu saya ingat ketika saya masih sekolah PPDS dulu di Sutomo, itu kebetulan istri kakak kelas saya, kebetulan suaminya juga dokter, dia saat itu ngambil spesialis apa lupa saya, dia cerita sama saya, istri saya loh pileknya gak sembuh segala macam, ya sudah mas bawa ke poli aja, saya bilang gitu. Nah, ketika saya bawa poli, saya iseng-iseng tak lihat ternyata benar nasofaring. Pakai endoskopi ya? Endoskopi saat itu. Nah, terus yang kedua ya sama ya, waktu posisi saya sudah jadi dokter THT sih. Ya itu udah ada pilek-pilek ya, terus ada curigaan dia pilek-pilek. Nah, seringkali kalau pasien saya tanya, Pak ada keluhan ini dia seringkali denial. Ya, enggak ada dok, enggak ada. Oh iya, karena takut mungkin ya. Entah kalau bilang gini ternyata begitu gitu. Oke. Terus terakhir itu ketika saya sudah di Subandi, ya, saya di Subandi itu ya kebetulan pasien ini datang ke Subandi selalu ya tuh saya tanyain keluhannya dia cuma pilek satu aja, pilek. Oke. Keluhannya dia cuma pilek. Saya tanya ada keluhan telinganya enggak ada, dia selalu menjawab tidak ada. Ada keluhan mimisan campur darah segala macam tidak ada. Ada keluhan ini selalu bilangnya enggak ada. Entah tidak adanya itu dia emang Nggak tidak ada beneran atau tidak adanya itu denial, kan kita kan harus sebagai dokter Jeli. kita harus jeli untuk ke arah sana, ya. Oke. Ya kan. Nah, bahkan ketika saya lakukan pemeriksaan pun saya suruh Pak coba tutup hidungnya, yang mana dia bilangnya sih plong, ya kan, dia bilangnya enak nafasnya, dia nafasnya enak. Nah, dan bahkan saat itu pun juga saya mengiranya ini sebuah rinitis atau ya sinusitis lah ya. Rinitis itu gimana sih, Dok? Bedanya sama flu biasa? Ya beda, kalau rinitis kan ada macam-macam ya, macam-macam ya. Rinitis ya bukan suatu gejala, ya sinusitis yaitu pilek yang berkelanjutan terus menerus ya, kronis, segala macam itu. Nah, terus kemudian saya bilang wah ini awalnya saya sempat terkecoh ke sana. Nah terus ya itu terus terang aja saya iseng-iseng Pak endoskopi aja kan. Kebetulan itu ya. Saya endoskopi. Nah ternyata tumornya sudah besar. Bahkan saya bilang, Pak masa sampai nggak ada keluhan telinga Pak? Masa nggak ada ya? Dia masih tetap ngeyel kan loh ya. Dia masih tetap denial gitu loh. Dia masih tetap denial. Terus akhirnya
saya bilang, Pak, saya izin ini ada tumornya ya di nasofaring, saya boleh nggak saya lakukan biopsi sedikit? Oh ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Terus bagaimana? Ya nanti hasilnya kurang lebih keluarnya antara 7-10 hari, saya bilang itu 14 harian maksimal. Jadi kalau ada hasil jenengan ke saya jelaskan. Ternyata benar, ternyata keluar hasilnya undifferentiated cell carcinoma. Aduh. Ya terus bagaimana? Ya kebetulan pasien ini seorang TKI, kebetulan saya ingat banget. Dia seorang TKI, dia bilang, Dok, saya minggu besok saya mau kembali ke Malaysia. Itu bagaimana? Ya terserah Pak, monggo Pak, bilang gitu. Silakan monggo. Nanti kalau ada hasilnya terserah dengan mau kembali ke Jember atau keluarganya atau bagaimana terserah. Oh iya, nah kebetulan ketika hasilnya ada keluar dan dia pulang izin gitu loh. Ternyata setelah positif kanker nasofaring, dia bilang, terus bagaimana ada pengobatannya? Ya monggo Bapak gimana? Ya, akhirnya dia memutuskan dia resign dari itunya, dari luar negeri kembali ke Indonesia. Terus saya rujuk. Oke. Jadi masih early stage, masih stadium dini. Iya. Hasilnya masih alhamdulillah masih sering kontrol, masih rutin ke saya. Oke. Iya. Harapan hidup masih tetap tinggi kan, Dok, kalau misalkan ketahuan lebih awal gitu. Setiap di endoskopi apa pasti ketahuan atau mungkin ada perlu hal-hal lain untuk lebih bisa memastikan, Dok? Ya bisa endoskopi, nah, bisa kita lakukan CT scan ya, untuk itunya pemeriksaan imaging ya. Oke. Jadi takut. Nggak boleh takut. Yang penting nanti diikuti secara benar lah ya. Kalau screening, Dok, ada nggak sih screening rutin gitu untuk bisa mendeteksi ini? Sejauh ini menurut saya belum ada. Oh, itu dia. Nah, itu. Yang paling penting intinya kalau merasa mungkin ada sisilah kita ya, yang ada sisilah kita, misalnya entah siapa yang ada cancer gitu. Nah itu kita harus berlebih perhatian di life. Aduh, saya adalah salah satunya, Dok, karena nenek ada cancer, lung cancer, ibu kemarin itu alhamdulillah sih proses penyembuhannya oke gitu so far. Jadi ya memang harus aware banget ini. Aduh, tapi ya begitulah kalau sudah cancer ini. Dok, tapi kalau boleh diinformasikan sebagai penyemangat untuk kita sebenarnya proses perkembangan di pengobatan cancer ini sudah sejauh apa sehingga masyarakat nggak perlu denial lagi kalau misalkan memang ada gejala, biar ada semangat untuk bisa pengobatan dan penindakan yang lebih oke. Ya, kembali kalau misalnya ada seseorang yang ada keluhan seperti kayak pilek lama, terus mimisan ya, atau bercampur darah, ada keluhan sering nyeri kepala, matanya kabut, telinga berdenging, bahkan benjolan di leher pun, nah itu sudah harus segera diperiksakan ke dokter yang sama THT untuk lebih memastikan. Nanti setelah itu akan kita lakukan namanya endoskopi, biopsi, terus kita lakukan CT scan ya. Setelah itu kemudian kita lakukan untuk pengobatan selanjutnya itu radioterapi dan plus kemoterapi. Nah, disitulah saya selalu memberikan satu edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Artinya untuk pengobatan nasofaring sendiri kan ini pengobatan yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Sehingga apa? Saya selalu menjelaskan butuh pengorbanan. Yaitu pengorbanan apa? Pertama waktu. Ya, pengobatan waktu, terus pengobatan biaya. Artinya biaya apa? Biaya hidup. Ya, misal karena saya bilang sementara ini di Jember belum ada. Harus ke Surabaya kita. Surabaya atau ke Malang itunya. Sehingga biaya hidupnya apa? Selain itu biaya transportasinya dia, liwarinya, biaya dia makan, biaya dia hidupnya dia di sama tinggal di sana segala macam. Ya. Dan waktu, tenaga juga. Ya kan tenaga memang ya pasti butuh tenaga yang ekstra kan. Betul. Dan saya selalu menekankan kembali lagi untuk pasiennya yang penting namanya manusia hanya bisa berikhtiar. Ya, berdoa dan berusaha seperti itu. Ya, usahanya ini yang harus benar-benar tidak boleh di skip step-stepnya. Oke. Dok, ada vaksin nggak sih, Dok, untuk mencegah nasofaring ini atau jenis-jenis kanker yang lain gitu? Belum ada ya, Dok. Ada nggak sih, Dok, penelitian yang sudah mengarah ke sana begitu untuk karena kan cancer ini ya termasuk yang paling bikin bergidik bulu kudu gitu. So far seperti apa, Dok? Adakah penelitian-penelitian ataukah upaya untuk bisa ke arah yang lebih baik gitu untuk pengobatan kanker, terutama nasofaring ini? Ya, kembali lagi mengatur pola hidupnya dia seperti itu macam ya, lebih aware, lebih waspada jika ada keluhan ini. Oke. Kita kalau misalkan berhadapan dengan orang-orang yang denial tadi nih ya, Dok, mau tidak mau kan kalau denial data yang didapatkan oleh dokter akhirnya
valid begitu, dan ini juga akan berpengaruh pada proses penyembuhannya. Nah, ini kalau kita berbicara dan membandingkan kanker nasofaring dan kualitas hidup penderita, apa yang akan terjadi kalau misalkan ini tidak segera bisa tertangani dengan baik? Ya, selama ini, ya sejauh ini itu yang datang pada kita ya ke rumah sakit itu tadi saya katakan hampir rata-rata 80-90% yang dikeluhkan itu adalah benjolan leher. Padahal benjolan leher itu merupakan stadium lanjut. Oke, baik. Ya, sehingga apa ya, kembali lagi untuk keberhasilan pengobatan itu semakin dini pengobatannya semakin bagus hasilnya. Ya. Ada tips-tips mungkin dok untuk pendengar kita biar nggak banyak denial gitu. Kalau denial itu nanti jadinya gimana? Kalau nggak denial gimana? Mungkin gitu dok. Ya banyak sih kita menghadapin pasien yang denial sering kali. Ya, tapi kembali lagi, dan saya pernah mendapatkan pasien yang selalu akhirnya apa yang terjadi apa, dia shopping dokter ya, dia sudah dinyatakan, oh Pak, ini Bapak misalnya sakit ini nah dia pasti, namanya manusia pasti merasa, wah nggak mungkin saya kena sakit segala macam. Nggak percaya ya, akhirnya dia berusaha ke dokter B, dokter C segala macam, akhirnya shopping dokter. Dan pernah terjadi. Ya, akhirnya setelah dia berobat ke beberapa dokter, ya, alhamdulillah dia sudah kembali lagi ke saya. Ya, akhirnya dia sudah aseptif, menerima. Oh, butuh diyakinkan ya. Dulu. Artinya apa? Untuk masa denial itu yang berperan itu adalah pasien dan keluarganya. Ya, yang memberi penjelasan segala macam. Artinya kalau dengan ada pasien denial, kita selalu mendesak dia, nggak akan pernah bisa. Oke. Dia selalu mengelak. Dia akan selalu mencari pembenaran. Enggak nih kayaknya gitu ya. Enggak ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ya udah, disitulah peranan kita pada pasien denial ini yang mempunyai peranan penting itu adalah pasien dan keluarganya, bahkan agama. Oke. Ya kan, memberi penjelasan pengertian. Kalau secara fisiologis adakah selain benjolan tadi ya dok ya, kalau misalkan sudah dalam taraf-taraf tertentu, adakah ciri-ciri khusus begitu yang bisa kita deteksi dari luar? Ya misalnya itu selain benjolan ya, pandangannya dia kabur ya, terus ada strabismus, juling-juling, ya, tidak simetris. Yang awalnya dia enggak, terus memoro juling ya, terus dia ada keluhan menelan ya, segala macam, nyeri kepala, nah, itu bisa juga. Oke. Tapi biasanya itu awal ya, yang dirasakan, yang paling diingat itu penderita pasien itu periksa benjolannya. Hati-hati kalau udah benjolan padahal udah stadium lanjut. Oke, tapi ya pengobatan pokoknya apa kata dokter ya, istilahnya ngikut. Karena dok, ini adalah case yang tidak hanya terjadi pada satu jenis kanker saja, tapi banyak yang sudah berobat ke dokter karena masih denial, ada ketakutan juga, entah itu biaya dan lain sebagainya, herbal akhirnya. Nah, ini seperti apa dok? Saran yang bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, kalau herbal sendiri sih ya tidak menutup kemungkinan. Ya, itu silakan, itu opsional. Ya, jadi intinya pengobatan medis itu prioritas. Oke. Nah, misalnya mau ditambahkan dengan pengobatan herbal, monggo silakan. Kalau saya seperti itu. Ya, bukan berarti pengobatan medisnya dilepas, tapi dia ke pengobatan herbal, yang lebih parah, banyak kejadian dia ke dukun ya, ke apa lah ya. Betul. Atau seperti itu. Yang ada yang sering terjadi, uang habis banyak ya, dan dia tambah parah. Nah, itu banyak. Ya, saya pun melihat beberapa case nyata yang terjadi semacam itu, bukannya tambah sembuh, tapi ternyata tambah fatal. Benar. Padahal dengan case yang sama ketika tertangani dengan baik secara medis, ini justru lebih hemat biaya, bahkan karena masyarakat kita itu takutnya kadang itu tadi tidak percaya bahwa untuk case yang memang sudah dijalani dengan baik itu dia tercover gitu loh. Ya, ketakutan akhirnya kayaknya ini aja deh. Bahkan pernah saya ada pasien itu, ya maaf ya, oh ini dibuat, nah itu yang repot. Betul dok, betul. Ini kayaknya dikirimi gitu. Dia selalu anggapnya ya udah pengobatan ini, nanti kalau sudah nggak ada hasil dan tambah parah, baru dia larinya ke medis. Nah itu sudah parah. Nah, terus kalau sudah tambah parah ya kita
tambah repot kan gitu, tambah susah Ada juga lokal wisdom yang arahnya nggak benar ya. Itulah Oke. kultur kita ya, Betul. Bagaimanapun memang akan lebih baik apabila terkonsultasikan secara medis karena terukur. Iya. Ada parameter-parameter yang memang didasarkan pada fakta gitu. Baik, ini jadi pembelajaran yang sangat menarik sekali dokter. Tapi memang ada banyak hal yang menjadi tantangan. Cuman ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa tantangan tersebut tidak akan selalu buntu, tapi semoga ada jawaban. Terakhir nih dok, ini apa yang pesan penting yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jember, terutama pendengarnya RRI terkait dengan deteksi dini kanker nasofaring ini? Ya, misalnya yang penting dari diri kita sendiri, kita harus hidup sehat. Ya, hidup sehat, mulai ya olahraga segala macam, hidup sehat ya, hindari itunya. Terus yang kedua, kita harus waspada. Intinya waspada ketika kita ada sakit keluhan yang nggak kunjung sembuh, misalnya keluhan pilek yang nggak kunjung sembuh, bahkan sampai mengenai dari white mimisen ya, bahkan ke telinganya juga berdenging ya, bergerebek-gerebek, ada keluhan nyeri di kepala segala macam, segera periksakan ke dokter. Oke, periksa ke dokter dulu, jangan ke yang lain untuk keamanan. Baik, dokter terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga ini juga titip salam untuk seluruh pasien. Mudah-mudahan segera sembuh dengan berbagai macam penyakitnya, karena kondisinya lagi kayak gini dok. Paling tidak kita butuh kesehatan untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangannya. Matur nuwun dokter, kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.